untuk bacaan dua kalimat syahadat. Qul huwallahu ahad. Posisi lidah kita kemana? Surah Al-Ikhlas itu ya. Qul huwallah. Pas lafaz Allahnya, ya. Pas lafaz Allah itu tetap mengucap lafaz Allah itu kembali lagi tidak boleh menggerakkan bibir, tetapi menggerakkan lidah. Qul huwallah, bukan huwaw, bukan qul huwallah. Huwallah itu nambah huruf lagi tuh di situ. Artinya tidak sah. Yang jelas itu harus lidah kita yang bergerak. Qul huwallahu ahad. Allah, bukan Allah. Begitu juga dengan syahadat ya. Asyhadu alla ilaha illallah, bukan illallah. Bukan illallah ya Pak ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Bukan illau. Kalau illau sekali lagi itu kita menambahkan waw sukun artinya. Kalau menambahkan waw sukun itu tidak boleh dan tidak sah. Jadi gimana? Kembali lagi pengucapan lafaz Allah lidah kita yang bergerak. Asyhadu alla ilaha illallah. Bukan illau ya. Jadi sekali lagi nih saya sampaikan, mengucap lafaz Allah itu bukan bibir kita yang bergerak, tetapi lidah kita. Takbir, Allahu Akbar. Itu saking semangatnya ya. Kalau lagi apa-apa selamat takbir, Allahu Akbar. Itu terkadang yang menjadi kebiasaan kita, kalau udah diperbaiki susah kan itu Pak, karena kebawa dalam sholat ya. Itu sholat takbir kenapa dibawa dalam sholat? Karena menjadi syarat itu, menjadi rukun juga. Kalau kita terbiasa, kalau mungkin sehari-hari mungkin terbiasa takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih semangat ya. Tapi kalau misalnya dia baca begitu di dalam sholat, itu nggak sah takbirnya. Karena tadi saya sebutin ya, salah satunya apa? Tidak boleh di awal huruf O. Kemudian tidak boleh menambahkan waw, nanti di syarat berikutnya ada, tidak boleh menambahkan waw pada huruf berikutnya. Nah, itu yang harus diperhatikan dalam mengucapkan takbir. Karena memang takbir ini satu sisi bacaan yang kalimat, termasuk kalimat-kalimat thayyibah juga. Kalau kita perhatikan dalam sholat, makanya kalau zikir ya ada subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar ya. Ini kata Rasulullah, ucapan yang paling enteng, sesuatu yang enteng diucapkan tetapi bisa menjadi berat di timbangan adalah itu tadi, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu sesuatu yang enteng diucapin, enteng nggak Pak ucapnya Pak? Itu enteng diucapin, tapi itu nanti menjadi berat buat timbangan kita. Kalau kita sering membaca itu, insya Allah nanti amal kita akan memberatkan, terutama amal baik kita. Makanya kalau dalam sholat juga dibaca zikir berapa kali itu? 33 kali. Ada yang pakai tasbih ya, ada yang pakai tasbih. Tahu tasbih Pak? Tasbih itu dibaca tasbih subhanallah. Soalnya lebih keren lagi pakai tasbih digital ya, yang kayak cincin tuh. Nah, nggak apa-apa, jangan bid'ah itu. Jangan masalah ngebid'ahin tasbih tasbih digital, tasbih yang bulat. Itu tujuannya untuk apa? Untuk membantu berzikir. Kalau yang nggak pakai tasbih, biasa pakai jari nih, pakai buku di sini kan gitu. Ada berapa Pak ini deh? Buku nih. Ada 14. Total dikali 2, 28. Tambah lagi nih, berarti 2 kali putaran begini, tambah 5 lagi. Itu kalau kita nggak pakai tasbih. Pakai tasbih silakan, nggak apa-apa. Itu kan membantu. Ya, membantu untuk kita berzikir. Jadi kata Allah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Berzikirlah maka hati kalian akan tenang. Makanya kalau Bapak punya masalah, punya utang segala macam, banyak zikir ya. Tenang tuh, insya Allah utangnya belum kebayar, masih ada utangnya. Kalau mulai mau dibayar utangnya Pak. Jadi sekali lagi, lafaz takbir itu tidak boleh menggerakkan apa Pak? Bibirnya ya, ini harus perhatikan nih. Tetapi yang bergerak itu lidah. Mau mengucap lafaz syahadat, termasuk azan juga ini. Ini yang azan ya. Allah, lafaznya udah gitu macam jangan dulu. Allahu akbar, Allahu akbar. Dulu yang ucapinnya Allah.
Ya, sama berlaku juga untuk azan ini ya, untuk azan bukan Allahu Akbar, tapi Allahu Akbar, Allah. Nah kemudian di dalam azan ini kita ada panjang atau mad. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau dalam azan itu panjang maksimal itu 7 alif Pak. 7 alif itu atau sama dengan 14 harokat. Itu paling panjang ya. Makanya kalau di Mekah kan panjang ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu juga sama. Kalau dalam azan itu maksimal panjang 7 alif. Ya, kalau dalam baca Quran itu ada namanya mat tabi'i, mat jaiz, mat wajib. Kalau dalam baca Quran itu paling maksimal itu 3 alif. Mat alif disukun. 3 alif atau 5 harokat. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Itu 6 harokat tuh panjangnya. Tapi kalau azan itu boleh lebih dari 3 alif. Artinya maksimal 7 alif. Makanya kalau azan juga panjang ya. Baca asyhadu 2 kali ya. Yang pertama panjang, yang pertama pendek, yang kedua panjang. Itu panjangnya sampai 7 alif. Sama dalam azan pun tetap berlaku syarat takbir bacanya. Maksudnya bukan hanya dalam sholat doang kita terapkan, jadi harus merembet kemana-mana. Dalam sholat, dalam azan, dalam takbiran misalkan kemana ya, sholat Idul Fitri, atau juga dalam zikir, berzikir dibiasakan. Kalau misalkan azannya begitu tapi sholatnya begini, nanti kadang-kadang kita nggak konsisten. Artinya harus dibiasain tuh bacaannya, mau itu dalam sholat, dalam dalam azan, ataupun dalam berzikir. Itu Pak, sahabat ya. Satu lagi coba. Ya, saya mau tanya Ustaz. Itu yang kita adzan yang terakhir itu as-salatu khairum minan naum. Maksudnya naumnya itu yang panjang atau naumnya yang pendek? Iya. Di dalam ilmu tajwid itu ada namanya madlin Pak. Madlin itu artinya fathah bertemu iya, sukun atau waw sukun dalam satu kalimat dibaca waqaf. Contohnya seperti dalam surah Quraisy ya, liila fi Quraisy, itu fathah bertemu waw sukun atau ya sukun bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Itu namanya madlin. Lin itu artinya lentur. Quraisy panjangnya 6 harokat. Pertanyaan sekarang, kalau azan itu kan ada madlin ya. Kalau saya amalnya gini Pak, kalau kata guru saya ya, madlin itu panjangnya 6 harokat, kecuali di dalam azan. Ketika membaca lafaz as-salatu khairum minan naum, artinya kalau saya dari guru saya tidak boleh dibaca panjang. As-salatu khairum minan naum. Kenapa? Itu secara bahasa artinya tidur. As-salatu khairum minan naum. Tidurnya kepanjangan. Kalau saya ngamalinnya, saya berpendapat bahwa naumnya tidak boleh panjangin, nggak boleh sampai 6 harokat. As-salatu khairum. Itu lagi kalau matnya di dalam adzan itu bisa lebih dari 2 harokat. Karena kan mat itu 2 harokat ya, 2 sampai 14 harokat. As-salatu khairum minan naum. Jadi nggak terlalu panjang. As-salatu khairum minan naum. Mendingan kenapa? Menghindari kagut nadanya, mendingan pakai idgham gunahnya atau pakai gunahnya. As-salatu khairum, dengung tuh, khairum minan, dengung lagi karena ada idgham gunah sama ada alif lam samsiah. As-salatu khairum minan naum. Segitu aja. As-salatu khairum minan naum. Itu. Jadi kalau saya mengamalkannya dalam azan itu naumnya panjangnya tidak boleh lebih dari 2 harokat atau 3 harokat. Itu pengertian. Iya. Juga tidak pendek ya. Tidak as-salatu khairum minan naum. Num jadi salah minum. Baik, ada lagi
Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan. Mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama terkait takbiratul ihram Ustaz. Seringkali kita lihat banyak orang yang was-was atau ragu-ragu dalam takbir, kadang Allah. Nah, itu bagaimana cara mengatasinya? Yang kedua terkait dengan angkat tangan saat takbiratul ihram, batasan-batasan ataupun sunah-sunah dalam mengangkat takbiratul ihram itu mungkin boleh dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini apa jamaah Sidentil. Kalau lagi minat di sini, pas kebetulan kita nih, mantunya Pak Ngadi. Alhamdulillah. Kalau yang belum kenal ya, silakan. Ya, yang pertama terkait was-was ya. Was-was itu sebenarnya harus kita hindari, Pak. Was-was ini biasanya berlaku pada niat. Segala macamnya itu ada was-was tuh, dia ragu. Kenapa dia ragu? Karena dia tidak menanamkan betul-betul niat. Jadi gini, ketika sholat pertama, Allah, diulang lagi, Allah sampai Fatihah imam kelar, kasih Allah aja. Itu gimana? Menghilangkan was-was itu, Mantapkan dulu. mantapkan kita dulu. Jadi langsung aja. Biasanya kenapa muncul was-was? Karena kita merasa nggak sempurna niat kita, kurang yakin. Jadi udah Allah langsung aja udah. Biasanya ketika kita yang menjadikan was-was itu karena diri kita tidak yakin kalau kayaknya kurang afdol nih niatnya nih, diulang lagi, kurang pas, kurang diulang lagi, sehingga timbul rasa was-was. Itu saya waktu di pondok Pak ya, itu ada orang wudhu, dia was-was tuh Pak, diulang-ulang. Kan kalau di pondok itu kan wudhunya kayak galon ya, apa sih, kayak kolom gitu tuh. Dia wudhu was-was, diulang-ulang, jadi apa biasa Pak, saking kesal kami dijauhin gitu Pak. Biasanya dia kalau baru pengen tiap wudhu karena takut dia hilang was-wasnya Pak. Karena dia kalau misalnya pulang wudhu dia tahu takutnya matanya dijauhin di belakang. Nah itu salah satu termasuk wudhu juga biasanya, niat sholat, niat apa aja itu biasanya Pak, was-was itu adanya. Karena kadang-kadang atau dalam masalah bersih ya, bersuci ya, ini saya udah bersih apa belum ya, ini kayaknya masih ada yang najisnya ini, wudhu lagi. Nah itu apa, bagaimana? Udah jalin aja, kita harus yakin dulu tuh. Kalau misalnya kita masih mikirin bisa apa enggak ini ya, intinya kita harus positif thinking aja supaya apa, timbul rasa keyakinan kita dan menghilangkan was-was itu sendiri. Karena kalau misalnya gitu nggak kelar-kelar ya, nggak akan kelar-kelar. Ini masih takbir aja, imam udah rukuk masih takbir aja, itu bahaya was-was tuh. Bahayanya was-was Pak. Itu makanya dalam salah satu nama setan itu ada namanya setan wasnan ya. Wasnan itu kalau dalam sholat itu ada namanya setan hanzab. Setan hanzab ini nih, kalau kita udah takbir itu setan masuk tuh gangguin kita. Itu yang bikin kita ragu, bikin was-was, segala macam itu udah setannya tuh. Jadi masing-masing tugasnya tuh. Jadi udah kita takbir langsung gak usah mikir bagaimana apa tersebut, udah takbir aja. Karena diri kita yang melawan rasa was-was itu sebenarnya. Sehingga kalau kita udah menanamkan, meyakinkan diri kita, insya Allah was-was itu akan hilang. Kemudian yang kedua masalah takbir ihram ini yang tentang pelaksanaannya ya, angkat tangannya ini yang udah pernah disampaikan dulu ya di bab tentang takbir ihram. Pertama diangkat kedua tangannya, sejajar dengan, ada yang mengatakan sejajar dengan pundak, ada yang sampai sini, jempol sampai situ sama apa? Daun telinga ya, sini. Allah, itu yang pertama. Kemudian ketika takbir Allahu Akbar, posisi tangan kanan memegang tangan kiri, letaknya di atas pusar, di bawah dada. Ini menurut Imam Syafi'i ya, yang biasanya orang-orang Indonesia menggunakan itu karena kebanyakan mayoritas Imam Syafi'i. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian pengucapan barnya bagaimana? Allahu Akbar baru begini. Ada yang mengatakan Allahu Akbar. Jadi bareng di sini. Jadi posisi tangan kita itu sejajar, ada yang sejajar dengan dada, dengan pundak, atau sampai dengan telinga. Yang jelas nggak sampai Allah, nggak terlalu tinggi juga, nggak sampai muka ini tinggi-tinggi ya. Apa ketika kita Allahu Akbar.
Nah, ini banyak versinya nih. Ada yang Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar digulung dulu. Ada yang Allahu Akbar, ada yang begini. Itu emang banyak variasinya ya. Cuma kembali lagi kalau kita ngikutin yang diajarkan oleh Imam Syafi'i bahwa tata cakap itu pertama diangkat, mungkin saya juga belum tahu juga apakah itu ada dalilnya melakukan seperti itu. Biasanya ada dalilnya tuh, cuma saya belum tahu begitu banyak. Cuman yang saya tahu yang beberapa kitab menerangkan tata cara bertakbir itu tadi diangkat tangannya Allahu Akbar langsung gini. Posisinya di atas perut. Yang di sebelah sini bagaimana? Ada nggak? Ada yang begini Pak? Ada. Dia taruh sebelah kiri nih. Kenapa? Dia itu menempatkan dekat dengan hati katanya. Alasan begitu. Kalau kita Allah, ada yang begini juga, ada. Ya. Kalau yang begini dia nggak dipukul tangannya. Tapi kalau yang biasa kan pelajaran begini. Tangan kanan megang tangan kiri, bukan sebaliknya. Bukan tangan kiri yang megang tangan kanan. Itu ya untuk tata cara ihramnya. Ya. Jadi, Pak, Ya, cukup. Ya, nanti kita sambil kalau masih ada yang perlu tanya sambil ini ya, sambil sarapan ya, sambil sarapan, monggo dipersilakan Pak Haji, Damin, monggo. Kalau yang